Baik anak-anakku sekalian, kelas 12 MIPA, selamat berjumpa kembali dalam materi baru kita, ya, materi fisika di kelas 12 tentang listrik dan magnet, ya. Jadi materi kita sekarang adalah tentang listrik dan magnet. Oke, perhatikan. Indikator pencapaian kompetensinya IPK-nya adalah menganalisis gejala kemagnetan karena pengaruh arus listrik dan penerapannya pada berbagai produk teknologi, ya. Ini indikator pencapaian kompetensi yang diambil dari KD, ya, kompetensi dasar 33. Jadi ini KD tentang pengetahuan. Kemudian KD tentang keterampilannya, ya. KD 43-nya adalah melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Berikut presentasi hasilnya, ya. Ini yang akan kita lakukan, ya. IPK 331 dan KD 43. Baik anak-anakku sekalian, kelas 12 MIPA, kita pelajari dulu tentang gejala magnet, ya. Gejala magnet itu kan banyak, bisa kita dapati, bisa kita lihat, bisa kita buat dalam kesehari-harian kita. Misalkan ada dua buah magnet yang berbeda kutub didekatkan gitu, dan ternyata saling tarik menarik, ya. Kalau misalkan di antara kedua kutub yang tarik menarik tersebut kita berikan serbuk besi, maka serbuk besi itu akan nampak seperti tayangan ini, ya. Jadi tertarik di antara dua kutub yang saling tarik menarik. Ini contoh gejala-gejala magnet. Yang lainnya apa sih contoh gejala magnet lainnya? Misalkan adalah, ya, kita bisa lihat di sini, ya. Ada banyak sekali tempelan-tempelan magnet yang berada di pintu kulkas. Barangkali kalau kalian ada kulkas, ya, ada lemari es di rumah kalian sendiri masing-masing, ada banyak tempelan-tempelan kulkas seperti yang di tayangan ini, ya. Itu gejala-gejala magnet. Kemudian kita juga bisa ketahui bahwa gejala-gejala listrik itu ternyata bisa kita dapati, bisa kita lihat, ya, bahkan bisa kita amati, kita rasakan juga dalam kesehari-harian kita. Lampu di rumah menyala, lampu penerangan jalan, bahkan lampu penerangan jalan pun sekarang juga sudah dirubah polanya, bentuknya yang lebih menarik sedemikian dengan cara, nah ini dia lihat di tayangannya, dengan cara melibatkan beberapa lampu-lampu kecil di beberapa pepohonan-pepohonan, ya, yang kemudian dialiri arus listrik, kemudian lampunya bisa menyala, sehingga bisa kita lihat sangat menarik, ya. Ini gejala-gejala listrik yang ada di lingkungan sekitar kita, di luar rumah kita, selain di rumah kita, lampu penerangan, ya, dan sebagainya, ya. Gejala-gejala listrik. Lalu kaitannya apa sih sebenarnya antara gejala magnet dengan gejala listrik, ya? Kita perhatikan berikutnya. Ini pasti tayangan ini, slide ini, ya. Beberapa potongan-potongan gambar ini pernah kalian dapati, kalian ikuti. Ini adalah cuplikan salah satu tayangan film Spider-Man, ya. Spider-Man berapa nih? Oke, ini Spider-Man yang kedua, ya, bisa kita lihat, yaitu pertarungan antara Dr. Octopus dengan Spider-Man, ya. Yang mana Dr. Octopus ini mencoba untuk membuat sebuah bola listrik, ya, membuat sebuah bola listrik dari salah satu zat yang sangat berbahaya. Ya, bisa dilihat tayangan slide 2, slide 3 dan slide 4 gitu, ya. Ternyata bola listriknya semakin lama semakin membesar dan memberikan kekuatan, ya. Bola-bola listrik ini tentunya pasti ada sumber listriknya, ya. Ada sumber listriknya besar, maka menghasilkan pula bola listrik yang besar. Semakin besar ternyata kita lihat dalam film tersebut bola listriknya justru malah menarik benda-benda di sekitarnya. Bahkan manusia pun ini bisa kita lihat juga ikut tertarik, gitu. Tertariknya benda-benda di sekitar bola listrik, ya. Bahkan manusia pun ini juga menunjukkan bahwa ada gejala magnet, ya. Ada gejala magnet yang ditimbulkan dari bola listrik tersebut. Berarti kalau begitu ada kaitannya antara bola listrik dengan gejala magnet. Oke. Begitu para siswa sekalian, ya. Ternyata ada kaitannya antara gejala listrik dengan gejala magnet. Begitu. Sudah pasti, ya.
kalau listrik bisa menimbulkan magnet. Nah, inilah yang harus kalian pelajari. Kita sama-sama analisis bahwa ternyata ada kaitan antara gejala listrik dengan gejala magnet. Baik. Berikutnya, ini yang terakhir. Cobalah kalian bereksperimen ya, seperti gambar yang ada di tayangan ini ya, di mana sebuah paku yang dililiti dengan kawat tembaga ya, dengan beberapa lilitannya, bisa banyak, tentunya lilitannya adalah puluhan ya, bisa 40 lilitan, 60 lilitan, atau bahkan bisa lebih, bisa juga kurang, yang kemudian dialiri listriknya dari sumbernya yaitu batu baterai ya, dan kemudian direkatkan pada ujung pakunya dengan beberapa benda-benda yang bisa tertarik, bisa paku payung, bisa strapless, bisa juga klip ya, klip besi yang ditarik ya. Kita lihat seberapa tertariknya gitu kan, seberapa tertariknya. Tentunya sesuai dengan tayangan slide Spiderman tadi, kalau bola listriknya semakin besar, maka tentunya kekuatan magnetnya akan semakin besar. Nah, cobalah kalian buat eksperimen seperti ini ya, silahkan bereksperimen. Ini ada beberapa aturannya. Yang pertama, buatlah video eksperimen seperti gambar di samping, lakukan secara berkelompok, satu kelompok sama dengan 3 siswa. Ya, kalian diminta bereksperimen secara kreatif dan penilaian kategori A akan diberikan pada video yang paling kreatif. Kategori A itu berarti nilai dari 91 sampai ke atas ya. Kemudian waktu pembuatan dan pengumpulan maksimal 1 pekan hingga pekan depannya, dikumpulkan nanti melalui link drive yang akan diberikan di-share melalui PC Maple Fisika. Yang keempat, bila jumlah siswa dalam kelas berjumlah 36, maka tentunya akan ada 12 kelompok dan ada 12 video yang akan dimasukkan dalam link drive. Kalau jumlah siswa kelasnya ada 35, maka akan ada 11 kelompok ya, atau ada 11 video dengan 2 kelompok diantaranya beranggotakan 4 siswa. Ya, 2 kelompok diantaranya beranggotakan 4 siswa. Yang terakhir, durasi video maksimal adalah 2 menit. Dan selama 2 menit itu ada sekian detiknya, barangkali 10 sampai 15 detik, yang mana tayangan tersebut mempertunjukkan ya, tayangan tersebut mempertunjukkan adanya satu kelompok yang mempertunjukkan hasil karyanya. Ya, misalkan siapapun kalian, 4 orang ataupun 3 orang mempertunjukkan hasil karyanya. Baik, seperti itu ya untuk materi kita pada kesempatan kali ini tentang listrik magnet ya. Jadi tugas kalian adalah bereksperimen ya. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nanti akan ada tambahan lagi yang bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih, selamat berjumpa kembali.